Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Biar kita boleh bersuka cita hari ini, dan biar kita boleh membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hati kami untuk selalu menyembah-Mu. Haleluya. Kudus hadir di tengah kami semua ya Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hati kami rindu Engkau. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam ibadah online dan sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berikan hikmat untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya di dalam ibadah online saat ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini berjudulkan membuat Allah tersenyum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat Allah tersenyum. Bicara tentang senyum ini adalah bicara tentang hati yang senang, hati yang bahagia. Ini bicara tentang perkenanan dan betapa senangnya kalau kita bisa membuat Allah tersenyum. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berada di rumah kita melihat setiap hari pasangan kita tersenyum. Tentunya kita akan senang membuat suami, istri, anak-anak tersenyum. Tentunya kita akan senang. Namun sebaliknya kalau kita melihat setiap hari dalam keluarga kita, mungkin suami kita cembetut terus setiap hari, istri cembetut terus dan lain sebagainya. Tentunya akan membuat kita tidak nyaman menjalani hari-hari kehidupan kita. Tapi kalau ada senyum, artinya ada kebahagiaan, ada sukacita, ada perkenanan. Nah, apalagi kalau kita bisa membuat Tuhan kita tersenyum. Wah, ini sangat menyenangkan buat kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab memang bicara tentang hidup, ini sebetulnya bukan tentang kita. Hidup itu sebetulnya tentang bagaimana Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Saudaraku, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mendesain kita untuk kesenangannya Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kesukaannya Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan waktu membuktikan bahwa sejak manusia diciptakan, maka manusia tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Justru sebaliknya, manusia mendukakan hati Tuhan. Kalau kita lihat dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka pergi ke arah timur, keluar dari Eden ke arah timur. Dan sejak saat itu manusia mulai mengalami kemerosotan moral, kejahatan mulai terjadi. Kain membunuh Habil dan akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Kain pun lari ke arah timur. Semakin jauh dari Eden. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bagaimana manusia yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, maka semata-mata dalam hidupnya adalah kejahatan dan semakin menjauh dari Tuhan. Dan klimaksnya adalah bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Karena manusia semata-mata hatinya condong kepada kejahatan. Tapi kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pribadi yang dia bisa membuat Allah tersenyum. Bisa membuat Tuhan tersenyum sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Siapakah pribadi itu? Dia adalah Nuh. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana Nuh bisa membuat Allah tersenyum sehingga bisa mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan saya kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh, perhatikan baik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan luar biasa. Ada pribadi yang bernama Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh bisa membuat Allah tersenyum dengan kehidupannya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan di situasi seperti sekarang ini. Terjadi wabah corona di seluruh dunia. Dan imbasnya adalah seluruh dunia mengalami masalah kesulitan soal keuangan, soal ekonomi. Dan saya percaya ini bukan kebetulan. Dan di situasi seperti ini, adakah Tuhan mendapati saudara dan saya bisa membuat Tuhan tersenyum? Mari kita belajar dari Nuh supaya Tuhan tersenyum melalui kehidupan kita. Nah bagaimana Nuh bisa membuat Allah tersenyum?
berkenan kepada Tuhan, sehingga mendapat kasih karunia Tuhan. Dan dalam senyuman Tuhan mengandung janji yang luar biasa. Yang pertama kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Nuh itu adalah pribadi yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Pada masa itu di mana ada banyak orang yang mereka hidup berdosa, menuruti kehendak hatinya masing-masing. Ya, mereka saling kawin-mengawinkan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Nuh justru sebaliknya. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau ikut dengan cara hidup dunia ini. Dia menjaga hatinya, hidupnya tetap kudus, suci di hadapan Tuhan. Sekali-kali dia tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-11 dalam Kejadian pasal 6, perhatikan baik, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tapi Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tetap hidup kudus suci di hadapan Tuhan, tidak bercela. Ini yang membuat Tuhan tersenyum. Nuh membuktikan cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti jika kita mengasihi Tuhan adalah tidak menyakiti hati Tuhan. Sama halnya dalam hubungan suami istri. Kalau saudara mengasihi pasanganmu, maka saudara tidak akan pernah menyakiti hati pasanganmu. Istri tidak akan menyakiti hati suami, demikian pun sebaliknya. Suami tidak akan pernah menyakiti hati istri. Sebagai bukti bahwa engkau mengasihi pasanganmu. Bukti dari cinta kasih adalah melakukan yang Tuhan mau. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, ingin membuat Tuhan tersenyum, maka saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Teringat kita Simon Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mempertegas dengan pertanyaan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Karena selama ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simon berjanji bahwa akan ikut Tuhan sampai kapanpun. Tapi kita lihat ketika Yesus mati dan akhirnya ada satu ketakutan yang melanda di antara murid-muridnya. Dan Simon pun akhirnya kembali kepada pekerjaan lamanya menjadi seorang nelayan. Tentunya hal ini membuat hati Tuhan Yesus sedih. Itu sebabnya setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus bertemu dengan Simon. Dia mengkonfirmasi, apakah Simon mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Simon. Dan Simon akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis dan berkata, Guru, Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata apa? Lakukan perintahku. Gembalakan domba-dombaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti dari kita mengasihi adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukti daripada kasih kita, tentunya kita ingin selalu bersama dengan Tuhan. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengasihi pasanganmu, engkau mengasihi keluargamu, maka di masa pandemi, di mana kita harus dibatasi kerja kita dan kita lebih banyak di rumah, saudara akan bersuka cita dengan keluargamu. Itu sebagai bukti cintamu, kasihmu. Sama halnya kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan rindu bersekutu dengan Tuhan. Berbanyak waktu berdoa menyembah Tuhan. Kalau boleh saya tanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama pandemi corona ini, di mana kita lebih sering ada di rumah bersama dengan keluarga, mana lebih banyak engkau menghabiskan waktumu? Dihabiskan waktu untuk menyembah Tuhan, baca Alkitab bersama keluarga, atau habis untuk medsos? Habis waktumu untuk Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan mau kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa membuat Tuhan tersenyum dengan kita. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nuh bisa membuat hati Tuhan bersuka cita, membuat Allah tersenyum. Karena Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Saudara, di masa sulit seperti ini ada banyak orang-orang yang mulai mengurangi kualitasnya. Jadi ada pedagang-pedagang yang mulai mengurangi kualitas dagangannya. Contohnya ada orang pesan perkedel kentang. Nah, harga kentang mahal dicampur dengan singkong. Ada orang pesan pintu kayu yang bagus sekali, ya kualitasnya bagus. Ya, dicampurlah dengan kayu-kayu yang kualitasnya murah. Ukurannya pun diperkecil. Ya, orang jualan tempe bisa tipis seperti silet.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak demikian. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak mengurangi kualitasnya. Tuhan meminta kayu gofir, Nuh berikan kayu gofir. Tuhan minta ukuran sekian. Nuh kasih ukuran yang tepat seperti apa yang Tuhan minta. Ini yang membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan bersukacita, membuat Tuhan berikan karunia-Nya, kasih karunia-Nya kepada Nuh. Karena Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita mulai mengurangi kualitas iman kita di hadapan Tuhan? Mengurangi kualitas kesetiaan kita di hadapan Tuhan di masa-masa pandemi corona seperti ini? Bagaimana jam-jam doamu? Bagaimana jam-jam saat teduhmu bersama dengan keluarga? Apakah masih berjalan dengan baik atau mulai berkurang? Atau mungkin sudah mulai kompromi dengan dosa dan sudah berpikir bahwa ya Tuhan juga tahu ini, masa seperti ini, masa sulit seperti ini, Tuhan juga tahu ini. Tuhan tahu saudara berdosa, tapi setiap dosa itu selalu mengandung akibat. Hari ini Tuhan sedang mengajak kita, ayo buat Tuhan tersenyum. Dengan kita belajar taat melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Nuh bisa menyenangkan hati Tuhan. Nuh bisa membuat Allah tersenyum karena Nuh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan baik, Nuh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Perintah Tuhan ini gak masuk logika manusia saudara. Janji Tuhan ini seolah-olah gak masuk logika manusia. Janji Tuhan ini gak populer pada masa Nuh. Bagaimana bumi akan dihancurkan dengan bah yang begitu besar, air bah yang begitu besar. Padahal pada masa itu ekosistem itu berjalan dengan bagus. Resapan tanah itu bagus, gak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin masuk akal karena banyak bangunan di mana-mana sehingga tanah gak ada resapan yang bagus, terjadi banjir di mana-mana. Masa itu gak seperti itu. Tapi Nuh tetap mempercayai dengan sepenuh hati perkataan Tuhan, janji Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Tuhan tersenyum. Ini yang namanya iman, yang namanya percaya. Iman, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasarnya, kita harus punya rasa percaya, beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun mungkin tidak populer di masa-masa ini. Itu yang membuat Tuhan tersenyum, Allah tersenyum. Kita ingat ketika Yesus pada masa itu 2000 tahun yang lalu pernah bertanya kepada murid-murid, ketika aku datang kali kedua, adakah iman di bumi ini? Saudaraku, mari kita periksa diri kita masing-masing. Adakah iman di dalam hatimu? Adakah iman dalam hati kita masing-masing saat ini, saudara-saudara? Yang keempat, kita melihat bagaimana Nuh bisa membuat Tuhan tersenyum. Nuh ini ternyata pribadi yang setia kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita lihat, diperkirakan ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, diperkirakan itu usia Nuh 480 tahun. Jadi waktunya cukup panjang, saudara. Dan hampir 100 tahun lebih. Nuh berbicara tentang penghukuman Tuhan. Nuh mempersiapkan bahtera itu. Waktu yang cukup panjang. Belum lagi dia diolok-olok oleh orang lain. Diolok-olok oleh tetangga-tetangganya. Tapi Nuh tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tetap belajar, setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Di masa-masa pandemi seperti ini, apakah saudara masih setia memuji Tuhan? Masih bersemangat, bergairah memuji Tuhan? Kita masih belum bisa melakukan ibadah offline. Apakah saudara masih tetap menggebu-gebu bergairah untuk menyanyi memuji Tuhan? Sekalipun cuma bersama dengan keluarga. Saya beritahu saudara, kalau engkau ingin membuat Tuhan tersenyum, belajarlah setia dengan apa yang ada. Belajarlah setia untuk tetap menyembah Tuhan apapun situasi dan kondisimu. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Nuh bisa membuat Tuhan bersukacita sehingga Tuhan tersenyum? Nuh ini sabar, luar biasa. Nuh ini sabar, saudara. Menunggu hampir 100 tahun lebih, saudara-saudara. Dia sabar. Bahkan ketika ada di perahu, di kapal itu, 1 tahun di kapal itu, dia sabar. Dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang lain, dia tetap sabar. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan hari-hari di masa
COVID-19 ini untuk kita belajar sabar. Sebab kalau tidak sabar akan membuat kita bisa melakukan banyak hal yang hanya akan merugikan kita sendiri. Kalau kita melihat di masa-masa pandemi ini, saudara, berita-berita yang beredar, baik di medsos, di televisi, bagaimana tingkat perceraian itu meningkat sampai 200%. Jadi luar biasa. Bahkan nggak segan-segan ada suami membunuh istri karena faktor ekonomi. Ada ibu, dia jual anaknya karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan kesabaran. Maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita perlunya sabar. Kalau engkau ingin membuat Tuhan tersenyum, maka saudaraku yang dikasih Tuhan 5 hal harus kita lakukan. Engkau harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, engkau harus melakukan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, saudaraku, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Yang keempat, belajar menjadi pribadi yang setia. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Yang kelima, menjadi pribadi yang sabar. Itu akan membuat Tuhan tersenyum, Tuhan berkenan. Sehingga janjinya yang hebat itu akan diberikan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami untuk membuat Tuhan tersenyum. Kami bersyukur Tuhan Engkau ciptakan kami, desain kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami kalau selama ini mungkin kami bersungut-sungut, mungkin kami tidak membuat Engkau tersenyum dengan sikap kami. Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan sehingga menyenangkan hati-Mu. Tuhan kami berdoa, Tuhan panjatkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan atas seluruh masyarakat yang ada di Indonesia di dalam masa menghadapi masa pandemi corona ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau yang Tuhan menjamah. Tuhan jamah tiap-tiap orang yang mungkin sudah terinfeksi virus corona. Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh para medis. Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan buat mereka semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati jutaan jiwa-jiwa ada di negeri ini Tuhan. Oh selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati. Demikian juga seluruh para menteri, gubernur, wali kota, camat, RT, RW. Tuhan berkati semua tanpa terkecuali. Curahkan roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk Gereja Bethel Indonesia. Baik itu yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan berkati Gereja Bethel Indonesia menjadi berkat bagi dunia. Teristimewa menjadi berkat untuk Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Umum Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan juga berkati seluruh pengurus BPH. Tuhan berkati semuanya. Demikian seluruh Ketua BPD seluruh Indonesia dan luar negeri. Tuhan juga berkati. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Satria, Ketua PPD Jabar. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, yaitu untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami gembalakan, baik yang ada di induk, cabang, ranting. Tuhan berkati semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang menyaksikan program ini. Tuhan jamah lawat kami. Kalau di antara kami yang sedang mengalami masalah persoalan apapun, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan lawat jamah kami. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri program ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah segala berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati.